Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siapa yang masuk hari ini? Pagi. Makannya kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Ananis. Nafis. Nafis kenapa Nafis? Izin. Izin. Hari ini kenapa hari ini? Sakit. Ada lagi? Rokan. Rokan kenapa Rokan? Puskesmas. Puskesmas. Ya. Sakit. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi yang nggak masuk hari ini 3 sakit, izin 1 ya. Ya. Semoga yang sakit lekas sembuh. Amin. Hatinya kok. Ya. Makasih ya. Ya. Nah, sekarang kelas dulu ya. Ibu kamu ada ini ya. Jadi kamu punya? Sudah. Sebelum ke pembelajaran hari ini, masih tetap ya pembelajaran masih tetap membahas tentang cerpen. Ya, masih membahas tentang cerpen. Nah, lanjut sebelum ke pembelajaran ini, Ibu akan mengulang pelajaran yang kemarin. Itu kalian membahas tentang apa? Unsur intrinsik sama struktur Filter. unsur intrinsik ada berapa? Kalau strukturnya ada berapa? Ya, bagus. Berarti kalian masih paham ya tentang pembelajaran yang minggu kemarin. Tepuk tangan untuk kalian. Terus, nah lanjut lagi ke pembelajaran hari ini, yaitu masih tentang membahas tentang cerpen. Nah, apa namanya? Kemarin kan sudah tugasnya ya, kalian membuat cerpen mandiri ya. Itu cerpen mandiri ngambilnya dari mana? Dari kehidupan sehari-hari. Dalam buat itu ada macam tema yang kalian ambil. Nah, lanjut lagi yaitu kita bahas tentang masih tentang unsur intrinsiknya ya, sama strukturnya. Tapi ya berbedanya yaitu perbedaannya kalau kemarin yaitu kalian membuat sebuah cerpen itu mandiri, yaitu masing-masing. Tapi sekarang Ibu ingin kalian membuat sebuah cerpen, yaitu cerpen cerita beruntun. Ya, dalam satu kelas ini kalian membuat sebuah cerpen cerita beruntun secara otomatis, temanya kalian bebas. Jadi kuncinya yaitu kalian harus mendengarkan yang dari awal cerita dulu. Misalnya yang membuat awal cerita itu dari sendiri, dari cerita dulu. Jadi yang kalian itu harus fokus apa yang diucapkan oleh teman kalian. Paham tidak? Paham. Sudah paham? Ingat, ketika kalian mau membuat sebuah cerpen, pertama harus ditentukan dulu tema. Terus terus apa? Terus lanjut lagi apa? Alurnya. Terus maknanya. Terus amanat sama sudut pandang. Ingat ya. Siap sampai sini? Siap. Ya. Sebelum Ibu membahas ke pembelajaran yaitu unsur ekstrinsik. Ya. Mari unsur intrinsik. Ya, sekarang unsur ekstrinsik. Ini akan dibahas sesudah kalian membuat sebuah cerita beruntun. Siap? Siap. Siap? Siap. Temanya mau dirembungkan atau tidak? Mau dirembungkan tidak temanya? So, silakan dirembungkan dulu dengan teman sekelas. So, temanya mungkin
dan cerita itu harus ada konfliknya, ada penolakannya. Paham di sini? Paham. Sekarang kita mulai 1, 2, 3 mulai dari Selina. Pada awal semester baru di sebuah sekolah kedatangan guru baru. Lanjut lagi. Namanya Dimas, orangnya kerja, menerapkan kampus. Lanjut lagi. Lanjut. Ayo sebut saja kita dari kota besar ke desa. Lanjut lagi. Hari pertama, Dimas masuk yang merasa canggung. Lanjut. Semua orang memandangnya dengan kata-kata yang berbeda. Lanjut lagi. Seperti biasa, perbedaan selalu menarik perhatian. Lanjut. Dan Dimas yang berbeda dengan mereka jadi sasaran. Lanjut. Saat di kelas ada beberapa anak yang sengaja menyuruhnya duduk di bangku paling belakang. Lanjut. Jauh dari teman-temannya yang sudah lebih dulu akrab. Terus. Hari pertama itu pun berlalu. Namun tak Terus? berhenti sampai di situ. Lanjut. Di hari-hari berikutnya Dimas sering menjadi korban ejekan. Lanjut lagi. Dari murid total masih kamu tidak bisa bergaul sekitar. Lanjut. Salah satu anak yang merasa dirinya paling berkuasa. Lanjut lagi. Lanjut siap. 1. Dimas sering menjadi korban ejekan lainnya. Langsung lanjut ke sini. Namun Dimas tak pernah membahas. Lanjut. Ia hanya bisa tersenyum. Lanjut. Meski hatinya Terus. Terus lanjut lagi. Dimas merasa begitu kesepian dan ingin sekali kembali ke kota. Lanjut lagi. Dulu tinggal tempatnya lebih nyaman. Lanjut. Sudah siap? Mau cerita beruntunya? Sudah. Kalau sudah siap, temanya sudah ditentukan? Sudah. Sudah ditentukan. Sekarang coba berdiri. Berdiri. Kita mulainya dari sini dulu ya. Ya. Temanya sudah ditentukan. Sekarang 1, 2, 3, mulai. Di sebuah hutan yang sangat indah, ada Lanjut. 3 orang pendaki yang tersesat yang Lanjut. mencari jalan keluar. Lanjut. Yang pertama Agus, Siti dan Rohani. Lanjut. Mereka tersesat di hutan. Terus. Mereka tidak tahu jalan. Mereka tetap mencari jalan keluar. Terus. Dan mereka hampir menyerah. Terus. Tetapi di pertengahan jalan, mereka bertemu kakek-kakek dan mereka menanyakan jalan keluarnya. Lanjut. Yaitu menunjukkan jalan pulang. Terus. Lalu begitu mengantar ketiga orang itu untuk jalan keluar dan akhirnya mereka menemukan jalan keluarnya. Mereka bertiga berterima kasih kepada kakek itu. Nah, kalian tadi sudah bagus ya membuat sebuah cerpennya, cerpen yang sangat-sangat singkat sekali, cerpen pendek ya. Di sana komplit ya, ada orientasinya, ada komplikasinya juga, ada resolusinya juga. Nah, orientasinya tadi apa yang ada di awal? Dikatakan oleh siapa? Komplikasinya itu apa tadi? Susah siapa yang susahnya di sana? Terus yang penilaiannya penyelesaiannya apa? Menentukan. Dan akhir ceritanya itu apa? Nah, bagus itu cerita kalian itu sangat bagus, sangat bagus. Terima kasih ya. Jadi kalian sudah paham apa yang disebut dengan cerpen. Nah itu merupakan cerpen tadi secara otomatis ya. Kumaha? Perasaannya gimana tadi pas bikin cerpen tadi? Menjawab secara slogan. Bagus ya, bagus ya. Jadi kalian sudah paham? Ya. Bagaimana kalian cara merangkai kata menjadi sebuah apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kalian tadi udah bisa ya? Spontanitas sebuah cerpennya. Nah, kita lanjut lagi ke unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu berarti unsur dari unsur dari luar. Kemarin kalau unsur dari dalam, sekarang unsur dari Kenapa terbentuk cerpen tersebut? Biasanya ngambil itu dari luar. Misalnya, contohnya dari sosial budaya, ya, agama, politik, itu biasanya
contohnya itu banyak kekurangan para saudara karena perbedaan paham. Ya. Nah, misalnya kedua itu maka dibuatlah sebuah, ya makanya dibuatlah sebuah cerpen. Nah itu berarti unsur-unsur dari dua. Nah ini contohnya unsur dari apa tadi? Moral, sosial, budaya, politik, agama. Nah ini berarti ada ada unsur-unsur estetik dari luar. Kalau moral itu berkaitan dengan apa? Moral berarti kalau kalian itu seperti apa? Mana yang seperti itu, mana yang tidak itu. Kalau sosial berkaitan dengan apa? Misalnya lingkungan yang terjadi di sekitar sana. Terus budaya, terus politik, Uang. ya tentang agama. Kepercayaan. Ya. Ini ternyata kalian membaca yang baik. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada ditanyakan, berarti tadi kan udah ya. Kalau kita beruntun, terus pembelajaran cukup sampai hari ini aja, sampai sini aja. Besok itu kita belajar tentang puisi. Kalau tidak ada ditanyakan, cukup sampai sini kita ucapkan sama-sama.